Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin Anda pernah dengar nama ini. Di dunia barat, namanya itu identik dengan seorang penakluk yang mengerikan, tapi di saat yang bersamaan, dia juga dianggap sebagai seorang kesatria yang sangat terhormat. Nah, gimana bisa dua citra yang bertolak belakang ini ada di satu orang yang sama? Inilah paradoks seorang Salahuddin. Coba kita bedah sedikit ya. Di satu sisi, kita punya ahli strategi yang menghancurkan pasukan salib dan menyatukan dunia muslim untuk perang. Tapi di sisi lain, kita punya sosok penikah bumi musuhnya, terkenal karena belas kasihnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa seorang komandan yang begitu brilian dan tanpa ampun di medan perang juga menjadi simbol integritas yang dihormati lawan-lawannya? Untuk memahami kehebatannya sebagai penakluk, kita harus mundur sedikit dan lihat dulu bagaimana ia menjadi sang pemersatu. Karena kekuatannya itu bukan cuma soal tentara dan senjata, tapi soal sebuah visi yang besar. Perjalanan Salahuddin menuju puncak kekuasaan itu luar biasa cepat. Dia secara strategis menyatukan satu persatu wilayah muslim yang tadinya terpecah belah dan bahkan saling bertarung. Bayangin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wilayah dari Suriah sampai Mesir berdiri di bawah satu komando. Inilah fondasi dari semua kejayaannya. Nah, ini dia poin kuncinya. Kemenangan terbesar pertama Salahuddin itu bukan di medan perang, tapi justru lewat diplomasi. Dia berhasil menyatukan faksi Sunni dan Syiah yang tadinya saling benci. Ini adalah sebuah pencapaian politik yang luar biasa. Persatuan inilah yang membangkitkan kembali harga diri umat muslim saat itu dan menciptakan mesin perang yang siap mengubah sejarah. Oke, setelah kekuatan raksasa ini bersatu, panggung pun siap untuk pertempuran paling legendaris dalam hidupnya. Disinilah, di sebuah tempat bernama Hattin, reputasinya sebagai ahli strategi yang menakutkan akan terukir selamanya. Bayangkan, selama 88 tahun, Yerusalem ada di bawah kendali pasukan salib. Ini bukan sekedar angka, ini adalah sebuah luka yang sangat dalam bagi dunia Islam pada waktu itu. Dan pada sebuah hari yang sangat terik di musim panas tahun 1187, di Tanduk Hattin, Salahuddin mengeksekusi sebuah rencana yang bukan cuma brilian, tapi juga sangat mematikan. Lihat deh kejeniusannya di sini. Ini gila banget. Dia menjadikan alam sebagai senjatanya. Pertama, pasukan salib dipancing keluar ke gurun. Kedua, satu-satunya sumber air mereka direbut. Ketiga, dia sengaja bertempur di puncak musim panas, bikin baju zirah mereka jadi kayak oven. Terakhir, dia bakar rumput kering, bikin asap yang bikin panik. Musuhnya kalah bahkan sebelum pedang terhunus. Benar-benar masterclass. Hasilnya, ya kehancuran total buat pasukan salib. Tentara mereka ludes. Para pemimpinnya, termasuk rajanya sendiri, Guy de Lusignan, dan seorang panglima kejam bernama Reynald de Chatillon, semuanya jadi tawanan. Tapi, bahkan di puncak kemenangannya yang absolut ini, sisi lain Salahuddin muncul lagi. Dia memperlakukan Raja Guy dengan hormat, tapi dia pribadi yang mengeksekusi Reynald karena terkenal suka melanggar perjanjian. Di sini, dia seakan-akan menegaskan, ada hormat untuk sesama raja, tapi tidak ada ampun bagi pengkhianat. Oke, pasukan salib sudah hancur, jalan menuju Yerusalem sekarang terbuka lebar. Tapi, cara Salahuddin merebut kota suci itu justru akan menunjukkan sisi lain dari karakternya. Sisi penakluk yang penuh belas kasih. Coba lihat perbedaannya. Kontrasnya luar biasa. 88 tahun sebelumnya, saat pasukan salib merebut Yerusalem, terjadi pembantaian massal. Saat Salahuddin yang merebutnya, dia masuk dengan damai. Penduduknya boleh pergi dengan selamat setelah bayar tebusan. Tidak ada pembunuhan sama sekali. Dan yang lebih menarik lagi, ini bukan klaim dari pihaknya sendiri. Ini adalah catatan dari sejarawan barat Stephen Runciman. Bahkan dari pihak lawan pun mengakui kemanusiaan dan disiplin pasukan Salahuddin. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Nah, reputasi sebagai kesatria terhormat inilah yang membawanya pada salah satu rivalitas paling terkenal dalam sejarah. Hubungannya dengan musuh terbesarnya, Raja Richard the Lionheart dari Inggris. Ini bagian yang paling sulit dipercaya. Mereka ini sedang dalam perang suci yang brutal, tapi lihat apa yang Salahuddin lakukan. Saat Raja Richard sakit, dia mengiriminya buah-buahan segar dan bahkan menawarkan dokter pribadinya. Saat kuda Richard mati di pertempuran, Salahuddin mengiriminya 2 kuda pengganti. Siapa coba yang melakukan hal seperti ini pada musuhnya? Rasa saling hormat yang aneh antara dua musuh bebuyutan ini akhirnya membuahkan hasil.
Perang Salib ketiga tidak berakhir dengan pertumpahan darah besar-besaran, tapi dengan perjanjian Ramla. Sebuah solusi pragmatis di mana Yerusalem tetap di tangan Muslim, tapi peziarah Kristen boleh datang dengan aman. Jadi setelah semua cerita ini, bagaimana akhirnya sosok yang super kompleks ini dikenang sampai hari ini? Pada akhirnya, Salahuddin meninggalkan dua warisan besar. Bagi dunia Muslim, dia adalah pahlawan, pemersatu, dan pembebas Yerusalem. Tapi bagi dunia Barat, dia menjadi simbol musuh yang terhormat. Sosok kesatria yang bahkan dikagumi dalam literatur mereka. Dua-duanya sama-sama menghormati dia dengan cara yang berbeda. Kisah Salahuddin ini benar-benar meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar ya. Apa sih arti kemenangan yang sesungguhnya? Dan di dunia kita yang penuh konflik hari ini, mungkinkah kita bisa memenangkan sebuah pertarungan, tapi di saat yang sama juga memenangkan rasa hormat dari lawan kita?